Dulu, dolar 25.000 itu cuma dianggap judul clickbait atau candaan di media sosial. Tapi sekarang, itu adalah skenario horor yang mulai dibahas serius di ruang-ruang gelap ekonomi dunia. Masalahnya bukan cuma soal angka di layar banglo, tapi soal rasa aman yang mulai runtuh dari meja makan kita semua. Sejarah nggak pernah bohong, negara berkembang seperti Indonesia selalu jadi mangsa paling empuk saat badai global mulai bergerak. Amerika mungkin cuman bersin, tapi paru-paru ekonomi kita yang terancam pecah. Ironisnya, rakyat kecil sering jadi penonton paling terakhir yang dikasih tahu kalau kapal ini sebenarnya sedang bocor. Kita selama ini disuruh tetap optimis, padahal fondasi ekonomi kita mulai retak di mana-mana. Mulai dari utang yang menumpuk sampai ketergantungan impor yang gila-gilaan. Di video kali ini, gue nggak bakal kasih harapan palsu atau mantra motivasi. Gue bakal bongkar 5 skenario logis, tapi mengerikan. Kenapa Juni 2026 bisa jadi titik balik ekonomi paling pahit buat kita semua? Bukan buat nakut-nakutin, tapi supaya lo sadar bahwa ancaman terbesar bukanlah perang, melainkan ilusi stabilitas yang kita nikmati hari ini. Mari kita bedah. Skenario pertama dimulai dari sesuatu yang kelihatannya jauh dari hidup kita. Amerika Serikat, negara yang bahkan pajak dan utangnya bisa bikin ekonomi dunia gemetar. Selama bertahun-tahun, dunia dipaksa hidup dalam sistem dolar. Mau ekspor pakai dolar, mau impor minyak pakai dolar, mau bayar utang internasional pakai dolar. Bahkan banyak negara menabung cadangan devisa mereka dalam bentuk dolar. Jadi ketika Amerika menaikkan suku bunga tinggi-tinggi demi menyelamatkan ekonominya sendiri, negara berkembang langsung kena efeknya. Investor asing mulai cabut uang dari Indonesia karena imbal hasil di Amerika dianggap lebih aman dan lebih menarik. Uang panas keluar pelan-pelan, lalu rupiah mulai goyah. Ini bukan teori, ini pola lama yang terus berulang. Dan lucunya, setiap kali itu terjadi, kita selalu terdengar seperti orang yang kaget padahal kejadian yang sama sudah berulang berkali-kali. Ketika modal asing keluar besar-besaran, Bank Indonesia punya pilihan yang sama beratnya. Naikkan suku bunga demi mempertahankan rupiah atau biarkan rupiah melemah demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, dua-duanya punya korban. Kalau bunga dinaikkan, kredit macet bisa naik, bisnis lesu, properti sepi, UMKM megap-megap. Tapi kalau rupiah dilepas terlalu jauh, harga barang impor meledak dan inflasi bisa makin brutal. Dan di tengah situasi itu, rakyat kecil lagi-lagi cuma dapat 2 pilihan buruk, bertahan atau tumbang pelan-pelan. Skenario kedua lebih menyeramkan karena datang dari dalam negeri sendiri. Defisit anggaran yang makin besar dan utang negara yang makin menumpuk. Setiap tahun pemerintah bicara soal pembangunan, proyek strategis, hilirisasi, infrastruktur, IKN, subsidi, bantuan sosial, dan macam-macam program ambisius yang terdengar keren di atas kertas. Tapi pertanyaan sederhananya jarang dibahas serius. Duitnya dari mana? Karena negara juga mirip rumah tangga. Kalau pengeluaran terus lebih besar daripada pemasukan, ya utang jadi jalan pintas paling cepat. Masalahnya, utang itu candu yang kelihatannya manis di awal. Selama investor percaya, semuanya terlihat aman. Tapi begitu kepercayaan retak, biaya utang naik, dan tekanan ke rupiah makin besar. Investor asing bukan malaikat penyelamat. Mereka datang buat cari untung. Ketika mereka mencium risiko, mereka keluar tanpa pamit. Dan negara yang terlalu bergantung pada pembiayaan asing biasanya jadi yang paling panik ketika pasar mulai goyang. Yang bikin situasi lebih rumit, sebagian besar masyarakat sebenarnya tidak benar-benar paham seberapa rapuh sistem ini. Karena selama gaji masih masuk dan minimarket masih buka 24 jam, orang mengira semuanya baik-baik saja. Padahal ekonomi itu sering seperti gedung tua yang dicat ulang. Dari luar kelihatan kokoh, padahal fondasinya mulai retak di banyak tempat. Dan ketika rupiah melemah terlalu dalam, pemerintah bisa terjebak dalam lingkaran yang menyakitkan. Subsidi membengkak, impor makin mahal, bunga utang naik, sementara penerimaan negara belum tentu ikut naik. Di titik itu, negara biasanya mulai melakukan langkah yang tidak populer. Pajak dinaikkan, tarif dinaikkan, bantuan dikurangi, atau pencetakan utang baru dilakukan lebih agresif. Dan semua itu ujung-ujungnya tetap dibayar rakyat. Jadi kalau ada yang bilang krisis cuma urusan angka di layar Bloomberg, itu omong kosong. Krisis selalu berakhir di meja makan rakyat biasa. Skenario ketiga datang dari sesuatu yang sering dianggap sepele, yaitu ketergantungan impor. Banyak orang bangga ketika melihat mal penuh barang luar negeri, gadget baru terus masuk, mobil impor makin banyak, dan produk asing membanjiri marketplace. Tapi sedikit yang sadar kalau kebiasaan konsumsi seperti itu bikin negara makin haus dolar. Indonesia masih sangat tergantung pada impor bahan baku, energi, pangan tertentu, bahkan alat kesehatan dan teknologi. Ketika dolar naik, biaya impor langsung ikut naik.
Dan ketika biaya impor naik, harga barang di dalam negeri ikut merangkak. Yang paling menyakitkan, rakyat biasanya baru sadar saat harga kebutuhan pokok mulai berubah liar. Minyak goreng naik, beras naik, obat naik, susu naik, bahkan biaya pendidikan dan transportasi ikut terdorong naik karena semuanya saling terhubung. Dan di titik ini, ada ironi yang pahit. Negara yang kaya sumber daya justru sering kesulitan mengendalikan harga kebutuhan dasarnya sendiri. Kita punya tambang, punya laut, punya hutan, punya sawit, punya nikel, tapi tetap rentan ketika dolar menguat. Karena masalah utama bukan cuma sumber daya. Masalahnya adalah struktur ekonomi yang belum benar-benar mandiri. Kita terlalu lama nyaman jadi pasar besar, bukan produsen besar. Terlalu senang konsumsi, tapi lambat membangun daya tahan industri. Jadi ketika dunia mulai kaos, negara yang fondasinya rapuh langsung terasa goyangnya. Dan rakyat lagi-lagi jadi tameng pertama yang menerima hantaman. Skenario keempat adalah krisis global yang datang bersamaan. Ini yang paling berbahaya. Karena sejarah membuktikan ekonomi dunia jarang runtuh karena satu masalah saja. Biasanya datang berlapis-lapis. Perang dagang, konflik geopolitik, harga minyak melonjak, rantai pasok terganggu, krisis pangan, suku bunga tinggi, ditambah kepanikan pasar finansial. Dan dunia sekarang sedang bergerak ke arah itu. Ketegangan antar negara makin panas, perebutan energi makin brutal, dan ekonomi global belum benar-benar pulih sejak pandemi beberapa tahun lalu. Banyak negara sebenarnya sedang pura-pura kuat sambil berharap badai berikutnya tidak datang terlalu cepat. Tapi masalahnya, ekonomi global itu seperti deretan domino. Ketika satu negara besar jatuh, efeknya bisa merembet kemana-mana. Skenario kelima adalah yang paling jarang dibahas secara jujur, krisis kepercayaan publik. Ini lebih berbahaya daripada sekadar angka kurs, karena ekonomi modern berdiri di atas satu fondasi yang sangat rapuh, yaitu kepercayaan. Orang percaya uang punya nilai, orang percaya bank aman, orang percaya pemerintah mampu mengendalikan situasi. Tapi ketika kepercayaan mulai retak, semuanya bisa berubah sangat cepat. Orang mulai buru-buru beli dolar, orang mulai tarik tabungan, orang mulai panik beli emas dan kebutuhan pokok, dan kepanikan ekonomi punya sifat yang aneh. Kadang dia bukan muncul karena kondisi benar-benar hancur, tapi karena terlalu banyak orang takut semuanya akan hancur. Ketika ketakutan menyebar lebih cepat daripada solusi, pasar bisa bergerak brutal. Media sosial juga bikin situasi makin liar. Sekarang rumor bisa menyebar dalam hitungan menit. Satu berita soal rupiah anjlok bisa langsung bikin kepanikan massal. Orang ramai-ramai cek kurs dolar, influencer ekonomi mendadak bermunculan, dan semua orang tiba-tiba jadi analis keuangan dadakan. Di tengah kebisingan itu, masyarakat sulit membedakan mana informasi, mana propaganda, mana kepentingan politik, dan mana sekadar konten panik demi engagement. Ironisnya, ketakutan memang selalu laku dijual, karena manusia modern lebih mudah klik video ancaman daripada video edukasi yang tenang, dan algoritma tahu itu. Dan kalau ada satu pelajaran paling penting dari semua kemungkinan buruk ini, mungkin jawabannya sederhana. Jangan terlalu percaya bahwa sistem akan selalu melindungi kita. Karena pada akhirnya, negara bisa salah hitung, pasar bisa panik, investor bisa kabur, dan mata uang bisa melemah. Tapi kemampuan manusia untuk bertahan, belajar, dan beradaptasi sering jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Jadi daripada sibuk panik tiap lihat kurs dolar naik, lebih baik mulai bertanya jujur pada diri sendiri. Kalau ekonomi benar-benar masuk masa sulit, apakah hidup kita sudah cukup kuat untuk bertahan? Karena dunia sedang berubah. Perlahan, dingin, dan tanpa banyak suara. Dan seringkali, orang yang selamat bukan yang paling kaya atau paling pintar, tapi yang paling cepat sadar bahwa badai memang sedang datang lalu memilih bersiap sebelum semuanya terlambat. Kalau lo sampai dengar bagian akhir ini, berarti lo termasuk orang yang masih mau berpikir panjang di tengah dunia, yang makin sibuk cari hiburan singkat. Semoga video ini bukan bikin lo takut, tapi bikin lo lebih waspada dan lebih realistis melihat keadaan. Karena kadang ketenangan bukan datang dari merasa semua aman, tapi dari tahu apa yang harus dilakukan ketika keadaan memburuk. Dan kalau menurut lo pembahasan seperti ini penting buat lebih banyak orang, bantu share video ini supaya makin banyak yang sadar bahwa ekonomi bukan cuma urusan pejabat atau investor, tapi urusan dapur setiap keluarga. Jangan lupa juga buat like dan subscribe, karena ke depan kita bakal terus bahas sisi gelap ekonomi, uang, dan realita yang sering disembunyikan di balik angka-angka manis berita televisi.